Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Devi Syafira dengan NPM 2508260019. Sini saya akan bahas tentang virus di blok MOI. Virus adalah agen infeksius aseluler, tidak tersusun atau atas sel yang hanya dapat hidup dan bereplikasi di dalam sel hidup. Parasit intraseluler obligat. Virus tidak memiliki organ sel, tidak dapat menghasilkan energi sendiri, dan bergantung sepenuhnya pada sel inang untuk memperbanyak diri. Tujuan mempelajari virus dalam MOI ialah memahami mekanisme infeksi virus, mengetahui respons sistem imun terhadap virus, menjelaskan dasar pencegahan dan terapi penyakit virus. Kemudian ada struktur virus. Virus tersusun atas beberapa komponen utama, yaitu asam nukleat, DNA atau RNA. Itu berfungsi sebagai materi genetik yang mengendalikan replikasi virus. Kemudian ada kapsid, itu selubung protein yang melindungi materi genetik, tersusun dari kapsomer. Kemudian ada envelope, itu selubung lipid, tidak memiliki semua virus, berasal dari membran sel inang dan mengandung glikoprotein yang membantu virus masuk ke dalam sel. Kemudian ada protein permukaan atau spike atau glikoprotein. Itu berfungsi mengenali reseptor pada sel target sehingga virus dapat menginfeksi. Kemudian ada klasifikasi virus. Berdasarkan materi genetik, virus DNA itu macam herpes simple virus, adenovirus, human papillomavirus yaitu HPV. Virus RNA contohnya itu kayak influenza virus, dengue virus, SARS-CoV-2 HIV. Kemudian ada berdasarkan envelope, virus beramplop envelope. Contohnya tuh influenza HIV coronavirus, virus tanpa amplop non-envelope. Contoh tuh adenovirus, poliovirus. Itu mekanisme infeksi virus yaitu ada attachment, yaitu perletakan. Virus menempel pada reseptor spesifik di permukaan sel inang menggunakan protein spike. Tujuannya untuk menentukan jenis sel yang dapat diinfeksi. Tropism virus. Kemudian ada penetration, itu masuk ke sel. Virus masuk melalui endositosis, itu fusi membran virus beramplop. Kemudian ada uncoating, itu kapsid terbuka sehingga materi genetik virus dilepas ke sitoplasma atau nukleus. Kemudian ada replication, virus menggunakan enzim dan organel sel inang untuk mengandalkan genom dan mensintesis protein virus. Kemudian ada assembly, komponen virus dirakit menjadi virion baru. Kemudian ada release, virus keluar dari sel melalui lisi sel, umumnya virus tanpa amplop, budding virus beramplop. Akibatnya itu sel dapat rusak atau mati sehingga muncul gejala penyakit. Baru ada patogenesis virus. Penyakit terjadi karena kerusakan langsung sel oleh sel virus. Cytopathic effect, respon inflamasi tubuh. Kerusakan akibat respon imun yang berlebihan. Penyebaran virus ke organ tertentu. Contoh influenza yaitu saluran pernapasan, hepatitis B ke hati, dengue pembuluh darah, HIV sistem imun. Kemudian ada 6 respon imun terhadap virus. Imunitas innate bawaan merupakan pertahanan pertama tubuh komponen barrier kulit dan mukosa. Selain NK natural killer, baru ke makrofag, ke sel dendritik, neutrofil, mediator. Kemudian tuh interferon tipe 1, IFN alpha dan IFN beta menghambat replikasi virus. Sitokin perinflasi itu IL-1, IL-6, TNF alpha. Sistem komplement, fungsi membatasi penyebaran virus sebelum imun adaptif aktif. Imunitas adaptif, suatu humoral, dilakukan oleh limfosit beta yang menghasilkan antibodi. Fungsi antibodi itu menetralkan virus, menghambat virus masuk ke sel, opsinasi, dan mengaktifkan komplement. Jenis antibodinya itu ada IgM, muncul pertama, IgG, perlindungan jangka panjang, IgA melindungi mukosa. Kedua ada seluler, dilakukan oleh limfosit T. Sel T CD8 asitoksik membunuh sel yang terinfeksi virus. Sel T CD4 helper membantu aktivasi limfosit B, makrofag, dan sel T lainnya melalui produksi sitokin. Tujuannya mengeliminasi sel yang telah terinfeksi sehingga produksi virus berhenti. Dan mekanisme penghindaran sistem imun oleh virus. Virus dapat menghindari sistem imun dengan cara menghambat produksi interferon, bermutasi,
Antigenic drive dan antigenic shift pada influenza menurunkan ekspresi MHC kelas 1 bersembunyi dalam keadaan laten, misalnya herpes simplex virus. Kemudian ada pencegahan infeksi virus. Ada vaksinasi, mencuci tangan, menggunakan masker saat diperlukan, menjaga daya tahan tubuh, sterilisasi alat medis, menghindari kontak dengan penderita bila penyakit mudah menular. Kemudian ada pengobatan infeksi virus itu berbeda dengan bakteri, antibiotik tidak efektif terhadap virus. Terapi meliputi obat antivirus, kayak misalnya tuh kayak acyclovir, oseltamivir dan lainnya. Baru ada terapi suportif dan imunisasi pasif pada kondisi tertentu menggunakan imunoglobulin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.